lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang masih bersama kita ya. Masya Allah ya. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, nambah ilmu lagi nih kita ya. Kita akan masuk ke dalam judul kita, prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah akan dibahas oleh kedua guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Kiai Haji Didi Supandi dan Muhammad Nur Hayit. Baik, mungkin untuk al-awal Kiai Muhammad Nur Hayit, ini kadang-kadang prasangka ini kan muncul, ada yang bilang prasangka yang pertama itulah diri kita. Gitu kan. Kalau kita emang dasarnya baik, maka prasangkanya banyakkan baiknya. Kalau kita banyakkan prasangka buruknya, maka ya itu cerminan emang diri kita tuh kadang-kadang emang begitu tuh ilmunya di situ tuh. Nah, mohon pencerahannya guru sehingga akhirnya kita selalu berprasangka baik atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustadz Ali, Masya Allah, apa yang tadi disampaikan betul sekali bahwa diri kita adalah cerminan dari angan-angan, bayangan, dan prasangka kita. Maka kalau kita ingin dianggap oleh orang lain baik, awalilah dengan prasangka yang baik. Sebab prasangka yang baik akan menjadikan diri kita lebih tenang dan nyaman. Misal kita ketemu orang, tentu berbeda-beda orang itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi kalau kita dari awalnya sudah berprasangka baik kepada orang, kita nyaman. Kita tidak mendapatkan masalah apapun. Ditegur oke, tidak ditegur juga tidak masalah. Lain halnya kalau kita itu punya prasangka yang buruk. Suudzon. Orang yang bajunya compang-camping padahal karena dia mungkin belum sempat ganti baju. Tapi kita anggap bahwa dia adalah pencuri. Kita anggap bahwa dia adalah orang jahat yang akan menjahati kita. Apa yang terjadi? Pasti kita akan salting, salah tingkah. Kita akan kerepotan bagaimana menyikapinya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pentingnya kita menjaga prasangka yang baik. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah kalian banyak berprasangka. Tidak hanya prasangka yang buruk, tapi berangan-angan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya juga harus kita jauhi. Kenapa? Karena Quran mengatakan ada beberapa prasangka yang memang itu bernilai dosa. Maka sebagai orang yang beriman tidak ada pilihan lain, Ali, kita harus senantiasa menjaga hati dan pikiran. Prasangka kita awalnya dari hati. Kalau hati kita sudah baik, penuh dengan syukur, penuh dengan sabar, dan selalu berpikir yang positif, insya Allah lisan kita akan berkata-kata yang baik. Pikiran kita akan didorong pada hal-hal yang positif. Dan inilah kunci kesuksesan hidup. Jadi ibu-ibu sekalian, para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, kalau Anda semua, kalian semua ingin sukses hidupnya, pilihannya hanya satu. Awali dari sesuatu yang baik pada diri Anda. Sesuatu yang baik pada diri Anda ini adalah berawal dari hati nurani Anda. Ketika Anda mengikuti hati nurani, pancaran dari hati nurani yang bersih dan suci ini akan memancarkan senyum yang berawal dari hati yang bersih. Senyum ini akan memancarkan positivisme, nilai-nilai positif yang diterima oleh manusia lain yang bertemu dengan kita. Nah, kalau kita sudah bisa memancarkan senyum yang artinya menebarkan nilai positif, itulah pangkal kita bermuasyarah, berhubungan antara sesama makhluk Allah. Lebih-lebih sesama kaum muslimin. Rasulullah memberikan tips kepada kita kalau kita ingin baik, selalulah menebar senyum. Karena tabassumukum fi wajhi ahikum shadaqah. Senyum kita di wajah saudara kita itu shadaqah. Dan senyum itu adalah perwujudan dari hati yang bersih. Dari sikap yang tidak lagi punya suudzon atau prasangka yang buruk. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlalu banyak dengan perilaku-perilaku orang lain yang memang jahat.
Sehingga sudah menancap di hati kita. Pilihannya hanya satu, Allah memang mengecam kepada mereka-mereka yang selalu berbuat jahat. Dan Allah mengecam kepada mereka yang punya pikiran suudzon. Tetapi di sisi lain Allah sangat menganjurkan kepada kita untuk memaafkan. Untuk senantiasa memberikan maaf dan hati yang luang kepada siapapun. Kepada orang yang menyakiti sekalipun. Tentu ini berat Ali. Tetapi inilah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana contoh dan teladannya sudah sangat banyak. Rasulullah ketika berdakwah pertama menyebarkan agama Allah, agama Islam, ada yang melempari kotoran, ada yang meludahi, bahkan peristiwa yang sangat luar biasa tragis saat beliau hijrah dan jaminan hijrah sudah dikeluarkan oleh penduduk Taif. Tapi apa yang dirasakan dan dialami Rasulullah sampai di Taif, beliau tidak hanya ditolak tetapi juga disakiti dengan berbagai macam rasa sakit, mulai dari dilempar batu, dilempar kotoran hingga dicaci maki. Tapi apa kata Rasulullah? Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka. Ajak mereka dengan kebaikan, jabat tangan mereka, rangkul mereka. Rasulullah tidak marah. Justru Rasulullah mendoakan kepada mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ini orang-orang gak ngerti kalau saya ini utusanmu ya Allah. Kalau seandainya mereka ngerti saya ini utusanmu, tidak akan berani mereka. Karena mereka gak ngerti, mereka menyakiti saya. Padahal kalau saya mau ngangkat tangan, Malaikatul Jabal sudah mengatakan, Muhammad doa sama Allah, saya hancurkan ini orang semua. Malaikatul Jabal yang dipimpin oleh malaikat Jibril enggak terima dengan perlakuan orang-orang Taif. Tetapi karena hatinya Rasulullah yang penuh cinta, penuh dengan kelapangan, akhirnya Rasulullah justru memaafkan mereka dan mendoakan tentang hidayah, tentang kebaikan. Inilah efek dari kita selalu menjaga husnudzon. Insya Allah selamat fid dunya, selamat fil akhirah. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Mohon kesediaannya guruku Kiai Haji Didi Supandi ini, prasangka adalah bagian dari doa. Pada saat kita berprasangka baik, insya Allah yang buruk katanya akan jadi baik. Tapi kalau misalnya kita prasangka buruk, maka yang baik akan jadi buruk. Nah ini pemahamannya seperti apa Kiai Iman? Iya, jadi jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati yang berbahagia, tentang berprasangka ini memang sesuatu yang penting sekali kita pahami, kita mengerti dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ana inda zonni abdi bi. Aku itu kata Allah Subhanahu Wa Taala sangat bergantung bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Kata Allah, wa ana ma'ahu khina yazkuruni, dan aku akan senantiasa bersama hambaku yang selalu berzikir, selalu mengingatku. Di situ. Jadi dari hadis qudsi ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita, seluruhnya dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita ada cobaan, dalam kehidupan kita rintangan, dalam kehidupan kita juga ada tantangan, ada kesulitan, ada musibah. Seluruhnya sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ujian yang Allah berikan kepada manusia itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Bukan kemudian Allah ingin berbuat aniaya kepada hamba, tidak pernah di situ. Wa mallahu bizzalami lil abid, dan Allah tidak akan pernah menzolimi, menganiaya manusia hambanya. Jadi kemudian bagaimana hakikat kalau kita menghadapi kesulitan, agar kemudian kita mengingat Allah lebih banyak lagi, agar kita kemudian kembali kepada Allah lebih sering lagi, agar kita kemudian lebih banyak
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz Ali Zainal, jadi kadang begini, manusia itu kadang kalau diberikan apa saja yang dia inginkan dalam kehidupan di dunia, dia malah sering banyak orang yang lupa malah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gampang contohnya nih, anak kita nih yang masih kecil kalau dikasih HP, dikasih gadget, udah lupa sama bapaknya, sama ibunya. Bapaknya manggil, dia juga enggak ngirauin, enggak menjawab. Kemudian bapaknya, ibunya juga orang tuanya lewat, dia juga enggak perhatikan. Disuruh melakukan sesuatu juga dia tidak merespon secara langsung. Manusia secara keseluruhan itu banyak juga yang seperti anak kecil. Ketika dia diberikan banyakkan urusan-urusan dunia, misalkan ibu-ibu nih dikasih sukses dagangan di pasar, akhirnya yang dipikirin dagangannya aja. Pas gitu jualan baju untungnya banyak, yang dipikirin Masya Allah duit saya banyak sekali numpuk, kemudian para pembeli pada antri, kemudian saya mengembalikan untung setiap hari. Jadi besok lagi dipikirin dapat berapa lagi ya saya besok ini untung. Dia kemudian agak sedikit lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada bersyukurnya tapi bersyukurnya dikit. Kebanyakan di situ dia sendiri lupanya atau kufurnya. Kenapa? Karena dia nikmat, karena dia kemudian terbuai dengan apa? Dengan keduniaan. Bahkan Allah kemudian ingatkan, hai hambaku, saya kurangin ya pelanggannya, saya kurangin ya lakunya. Pas giliran gak laku-laku baru udah datang sholat tahajud malam-malam. Ya Allah, kok dagangan saya ini gak laku-laku, pelanggan gak pada datang gitu. Kemudian sepi, saya punya bisnis, saya punya usaha. Ingat dia kepada Allah. Jadi ketika dicoba seperti itu, sebetulnya kita berhusnuzon kalau ada ujian. Allah mengingatkan aku, sebelah mana ya saya yang kurang nih kalau ada ujian, ada kesulitan. Nah, ketika kemudian kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lulus ujian, ini hambaku adalah orang yang arifin, orang yang mengerti, orang yang kemudian mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan kemuliaan. Karena dia sadar bahwa dia diuji dengan kesulitan dia tidak berburuk sangka kepada Allah. Tetapi dia tetap kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sering lagi. Dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehusnuzonan manusia kepada Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Mulia di dunia dan juga mulia insya Allah di akhirat. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga insya Allah di hadapan para manusia. Karena orang-orang itu kelihatan orang yang sabar, orang yang kemudian menerima dengan lapang dada, orang yang tetap menunjukkan ketenangannya dapat menjadi contoh bagi manusia-manusia yang lainnya. Demikian Ustadz Ali Zainal. Masya Allah, nikmat banget tuh ya. Tambah lagi ilmu kita, mudah-mudahan dengan ilmu yang guru-guru sampaikan akan menambahkan derajat kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.